Pemirsa, kubu timnas Anies, Gus Imin dan TPN Ganjar Mahfud sama-sama meyakini Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran. Sementara itu kubu TKN Prabowo Gibran yakin Pilpres 2024 bisa selesai hanya dalam 1 putaran. Hingga penghujung tahun 2023, sejumlah lembaga survei merilis tren elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Umumnya, hasil survei masih menempatkan pasangan Prabowo Gibran di urutan pertama. Adapun pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud saling salib di posisi kedua. Seperti yang ditunjukkan survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang menunjukkan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul atas 2 pasangan calon lainnya dengan raihan 43,7%. Dari survei ini, pasangan Anies Mohaimin Iskandar menunjukkan tren peningkatan di angka 26,1%. Sebaliknya, pasangan Ganjar Mahfud MD justru turun di angka 19,4%. Kendati demikian, CSIS mencatat perubahan masih mungkin terjadi karena ada 10,9 responden yang belum menentukan pilihan dan tidak menjawab. Kondisi serupa terlihat dari hasil survei Indoriset, posisi elektabilitas Capres-Cawapres juga tak berubah dari rilis yang terlihat oleh lembaga survei Indoriset. Dari pengumpulan data yang mereka lakukan pada 18 hingga 23 Desember 2023 menunjukkan debat perdana Pilpres 2024 berdampak besar pada elektabilitas masing-masing pasangan calon. Posisi pertama masih ditempati pasangan Prabowo Gibran dengan raihan angka 41%, sementara posisi kedua pasangan Anies Mohaimin 28,3%, disusul pasangan Ganjar Mahfud MD 22,3%. Adapun survei terbaru LSI Indonesia mencatat pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran juga masih menempati posisi pertama dengan elektabilitas 43,3% di Pilpres 2024. Disusul kemudian pasangan Anies Mohaimin dengan 25,3% dan Ganjar Mahfud MD 22,9%. Dengan melihat pola kenaikan pada hasil survei beberapa lembaga survei tersebut, TKN Prabowo Gibran meyakini Pilpres bisa selesai dalam 1 putaran. Berbeda dengan TKN Prabowo Gibran, kubu timnas Anies Mohaimin dan TPN Ganjar Mahfud meyakini Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Sementara itu, pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi menyatakan ia tak melihat adanya tanda-tanda pemilu akan selesai dalam 1 putaran. Nah, jadi menurut saya dalam 40 hari ke depan, saya juga tidak melihat ada tanda-tanda akan ada lompatan yang berarti melihat pola yang sudah berlaku. Jadi polanya akan seperti itu dan memang faktanya kan susul-menyusul itu berlangsung antara paslon 01 dan 03. Jadi nyaris seperti berebut di runner up. Meskipun saya tidak percaya ini sebagai hasil akhir karena seperti yang dikatakan tadi memang fungsinya itu untuk memetakan kekuatan masing-masing dan memberikan umpan balik kepada pasangan untuk meningkatkan spot-spot yang memang masih dinilai belum efektif gitu ya. Karim Suryadi meyakini pemilih yang belum memutuskan pilihan masih cukup besar di kisaran angka 20%, sehingga masih ada kemungkinan bagi ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk berupaya meningkatkan elektabilitasnya, memaksimalkan sisa waktu yang masih tersedia. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.